Haidar, seorang siswa SD yang berjiat tulus, diam-diam menabung uang jajannya. Bukan untuk mainan atau keinginan pribadi, melainkan untuk membantu pembangunan pondok pesantren Gus Ikdam yang sedang mangkrak. Suatu hari, Haidar memberanikan diri, menyerahkan tabungannya pada Gus Ikdam. Gus Ikdam terkejut dan terharu melihat ketulusan Haidar, yang kemudian membagikan kisah ini di media sosial. Kisah Haidar viral, menginspirasi banyak orang untuk berdonasi. Pondok pun akhirnya selesai dibangun berkat kontribusi tak terduga Haidar. Di akhir cerita, terungkaplah plot twist bahwa Haidar tidak hanya sekadar membantu, tapi memiliki impian besar untuk menjadi seorang kiai dan melanjutkan perjuangan Gus Ikdam, menjadikan setiap koin yang ia tabung sebagai langkah awal menuju cita-citanya. Haidar adalah anak yang gak beda jauh sama teman-teman sebaya lainnya. Suka main kelereng, ngejar layangan putus, dan kadang suka rebutan es krim di kantin sekolah. Tapi, ada satu hal yang bikin dia beda. Setiap sore, setelah pulang sekolah, bukan langsung main, Haidar malah buru-buru ke kamarnya. Di sana, ada sebuah celengan ayam jago warna merah yang jadi harta karunnya. Setiap koin 1.000 atau 2.000 yang jadi sisa uang jajannya, nggak langsung dia beliin jajanan lagi. Dengan hati-hati, dia masukin koin-koin itu ke dalam perut si ayam jago. Mama sering nanya, "Haidar, uangnya ditabung buat apa, Nak? Mau beli robot-robotan baru?" Haidar cuma senyum simpul, geleng-geleng kepala. Rahasia ini dia simpan rapat-rapat. Dia tahu, kalau dia bilang sekarang, mungkin mama dan papa nggak bakal percaya. Lagi pula, ini kan misi rahasia dia. Misi yang berawal dari beberapa bulan lalu, saat papa mengajaknya ke sebuah acara pengajian di pondok pesantren. Waktu itu, Haidar lihat Gus Ikdam, sosok kiai muda yang ceramahnya selalu bikin hati adem, tapi kadang juga bikin ngakak. Di sana, Gus Ikdam sempat cerita kalau pondoknya sedang dalam tahap pembangunan, dan masih butuh banyak dana. Haidar yang waktu itu masih kelas 3 SD, belum begitu paham soal bangunan-bangunan besar. Tapi, dia lihat wajah Gus Ikdam yang kelihatan sedikit capek, tapi senyumnya tetap merekah. Sejak saat itu, muncul ide di kepala kecil Haidar. Ide yang sederhana, tapi lama-lama tumbuh jadi semangat yang membara. Dia ingin bantu. Dengan cara dia sendiri, sekecil apapun itu, malam harinya, Haidar tidur pulas, memeluk erat si ayam jago merah. Dia membayangkan pondok pesantren itu berdiri kokoh, dengan anak-anak yang mengaji, suara lantunan ayat suci memenuhi udara. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan Haidar tahu, setiap koin di dalam celengan ayamnya adalah satu bata kecil untuk mewujudkan impian itu. Besok, Haidar akan lebih semangat lagi menabung. Minggu demi minggu berlalu, koin di celengan ayam Haidar semakin banyak. Dia bahkan mulai sering membawa bekal dari rumah supaya uang jajannya bisa ditabung semua. Teman-temannya di sekolah heran. "Haidar, kok nggak jajan?" tanya Budi, teman sebangkunya, sambil menawari kerupuk. Haidar cuma senyum tipis, "Lagi nggak pengen jajan, Bud." Tentu saja, Haidar sebenarnya kepengen jajan. Apalagi kalau Pak Udin, tukang es puter legendaris, lewat depan sekolah. Aduh, godaan es puter coklat keju itu sering bikin iman Haidar goyah. Tapi, begitu ingat dinding-dinding pondok Gus Ikdam yang masih banyak bolong, atap yang belum sempurna, dan beberapa bagian yang masih terlihat seperti proyek mangkrak, tekad Haidar langsung kuat lagi. Setiap pulang sekolah, Haidar sering lewat pondok pesantren itu. Dari jauh, dia bisa melihat para santri yang dengan semangat membantu seadanya, gotong royong memindahkan tumpukan bata atau adukan semen. Hati Haidar rasanya hangat melihat kebersamaan itu. Dia ingin jadi bagian dari mereka, meskipun cuma bisa bantu dengan cara menabung. Dia bahkan sering membayangkan, suatu hari nanti, dia juga bisa belajar di pondok itu, memakai baju koko, dan mengaji bersama teman-temannya. Suatu sore, Haidar nekat. Sepulang sekolah, dia nggak langsung pulang. Dengan lengkap Helen, dia mendekati pondok. Dari balik pagar, dia mengamati satu persatu bagian bangunan yang belum jadi. Matanya menatap ke arah musala yang masih belum ada karpetnya, lalu ke asrama santri yang hanya berdinding seadanya. Hati kecilnya terenyuh. Pasti dingin kalau malam, pikirnya, tekadnya semakin bulat. Dia harus bisa bantu. Sebentar lagi, celengan ayamnya akan penuh. Haidar nggak sabar. Dia ingin segera melihat pondok itu berdiri kokoh, menjadi tempat yang nyaman bagi para santri untuk menuntut ilmu. Dengan langkah mantap, Haidar kembali ke rumah. Semangatnya kini berlipat ganda. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti tiba. Celengan ayam Haidar sudah nggak bisa menampung koin lagi. Beratnya minta ampun.
Haidar sampai kesulitan mengangkatnya sendiri. Dengan bantuan papa, celengan itu akhirnya berhasil dibuka. Koin-koin berhamburan di atas tikar, memantulkan cahaya matahari sore. Ada koin 500-an, 1000-an, bahkan beberapa lembar uang kertas 2000 dan 5000-an. Mama dan Papa Haidar terkejut melihat tumpukan uang itu. "Haidar, ini semua uang tabunganmu?" tanya Mama dengan mata berbinar. Haidar mengangguk mantap. "Iya, Ma. Ini biar pondok kesekdam." Mama dan Papa saling pandang, raut wajah mereka bercampur antara terkejut, bangga, dan sedikit haru. Mereka tahu Haidar anak baik, tapi nggak menyangka kalau anak sekecil ini punya niat semulia ini. Papa kemudian membantu menghitung uang tabungan Haidar. Lumayan banyak, untuk ukuran tabungan anak SD. Jumlahnya memang gak fantastis, tapi niat tulus Haidar jauh lebih berharga dari nominalnya. "Kamu yakin, NK? Ini kan hasil kamu gak jajan selama berbulan-bulan?" tanya Papa, ingin memastikan. Haidar mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. "Iya, Pak. Haidar pengen banget pondoknya cepat jadi. Kasihan santri-santrinya kedinginan." Melihat ketulusan hati anaknya, Mama dan Papa nggak bisa berkata-kata lagi. Mereka bangga sekali. "Baiklah, NK. Besok Papa antar kamu ke pondok Gus Ikdam, ya. Kita serahkan langsung uang ini," kata Papa, tangannya mengusap kepala Haidar. Senyum lebar langsung merekah di wajah Haidar. Besok dia akan bertemu Gus Ikdam dan menyerahkan tabungannya. Jantungnya berdebar kencang, antara gugup dan gak sabar. Ini adalah langkah pertama dari impian besarnya. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar-debar, Haidar ditemani Papa datang ke pondok pesantren Gus Ikdam. Haidar membawa sebuah amplop tebal berisi semua uang tabungannya. Sesampainya di sana, suasana pondok terlihat ramai. Ada beberapa santri yang sedang bersih-bersih, dan terlihat pula Gus Ikdam sedang berbincang dengan salah satu pengurus pondok. Papa Haidar menghampiri Gus Ikdam dan menyalaminya. "Assalamualaikum, Gus. Maaf mengganggu waktunya." "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak?" "Silakan duduk," jawab Gus Ikdam ramah, menunjuk bangku kosong di teras musala. "Ini, Gus, anak saya, Haidar, punya titipan untuk pondok," kata Papa Haidar sambil menunjuk Haidar yang masih malu-malu berdiri di belakangnya. Gus Ikdam tersenyum hangat ke arah Haidar. "Oh, Haidar. Ada apa, NK?" Dengan tangan gemetar, Haidar menyodorkan amplop tebal itu. "Ini, Gus, untuk bangun pondok," katanya pelan. Menunduk malu Gus Ikdam menerima amplop itu, dahinya sedikit berkerut. Ia membuka amplop tersebut dan melihat isinya. Seketika, senyum di wajahnya memudar, tergantikan dengan ekspresi terkejut dan haru yang mendalam. Ia melihat tumpukan uang kertas dan koin yang tak seberapa jumlahnya, tapi ia bisa merasakan ketulusan di baliknya. Ini dari kamu, Nak?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Haidar mengangguk. "Iya, Gus. Haidar tabung dari uang jajan." Mata Gus Ikdam berkaca-kaca. Ia meraih tangan Haidar dan menggenggamnya erat. "Masya Allah, NK Haidar. Terima kasih banyak. Ini sungguh luar biasa," ucapnya, suaranya penuh haru. Ia tidak menyangka, di tengah keterbatasan dana, ada anak sekecil Haidar yang memiliki hati sebesar ini. Perasaan takjub dan bangga melingkupi hati Gus Ikdam. Ia tahu, kisah ini harus dibagikan. Tanpa sepengetahuan Haidar, beberapa hari setelah pertemuan itu, Gus Ikdam mengunggah sebuah video di akun media sosial pondok. Dalam video itu, Gus Ikdam bercerita tentang ketulusan Haidar. Dengan suara yang penuh emosi, ia menceritakan bagaimana seorang anak SD bernama Muhammad Haidar Ris, dengan polosnya, menyerahkan seluruh uang tabungannya yang ia kumpulkan dari uang jajannya, demi membantu pembangunan pondok. "Saya benar-benar terharu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian," ujar Gus Ikdam dalam video tersebut, matanya masih terlihat berkaca-kaca. Ini adalah bukti bahwa kebaikan itu nggak mengenal usia, nggak mengenal jumlah. Ketulusan Haidar ini adalah pelajaran berharga buat kita semua. Mari kita teladani semangat Haidar. Anak sekecil ini saja punya niat mulia seperti ini, bagaimana dengan kita? Video itu langsung viral. Dalam hitungan jam, video tersebut sudah dibagikan ribuan kali. Komentar-komentar membanjiri, isinya beragam, ada yang kagum dengan Haidar, ada yang terharu, ada juga yang tersadar dan merasa malu. Banyak orang yang mengaku terinspirasi dan ingin ikut berdonasi. Media lokal mulai meliput kisah Haidar. Gak cuma itu,
Beberapa stasiun TV bahkan mulai menghubungi Pondok Gus Ikdam untuk meminta izin wawancara. Haidar sendiri kaget setengah mati. Tiba-tiba saja banyak orang di sekolah yang mengenalinya. Teman-temannya di kelas heboh, "Haidar, kamu masuk TV." Guru-guru juga memberikan pujian. Awalnya Haidar malu, tapi lama-lama dia senang juga melihat respons positif ini. Dia nggak menyangka, kebaikan kecil yang ia lakukan bisa memicu gelombang kebaikan yang begitu besar. Pondok pesantren Gus Ikdam kini mendapatkan perhatian luas, dan yang terpenting, donasi mulai mengalir deras. Ketenaran yang tiba-tiba datang ternyata membawa tantangan tersendiri bagi Haidar. Awalnya, dia senang karena banyak yang memuji. Tapi, seiring berjalannya waktu, Haidar mulai merasa nggak nyaman. Beberapa teman sekolahnya mulai menjauh, mungkin karena cemburu atau merasa Haidar jadi sombong. Ada juga yang terang-terangan mengejeknya, "Ci, artis. Jangan lupa ya, traktir kita kalau pondoknya jadi." Haidar jadi sering murung. Dia merasa bingung. Niatnya murni, tapi kenapa jadi begini? Dia mulai meragukan keputusannya. "Apa aku salah ya, Pak? Aku cuma mau bantu." Mama dan Papa Haidar dengan sabar memberikan pengertian. "Nak, niat baik itu nggak akan pernah salah. Mungkin ada yang iri, itu wajar. Kamu nggak perlu hiraukan mereka. Yang penting, kamu tahu niatmu apa," kata Mama. Papa menambahkan, "Ingat, Nak, ketulusanmu itu yang menggerakkan banyak orang. Jangan biarkan omongan orang lain merusak hati baikmu." Gus Ikdam yang menyadari perubahan pada diri Haidar, segera memanggilnya ke pondok. Ia mengajak Haidar bicara empat mata. "Haidar, Gus tahu kamu sedang merasa nggak nyaman. Tapi, kamu harus tahu, apa yang kamu lakukan itu sangat mulia," ucap Gus Ikdam lembut. Ia kemudian menunjukkan foto-foto perkembangan. "Pembangunan pondok yang kini semakin pesat. Lihat, Nak. Ini semua berkat kamu. Berkat keikhlasanmu. Sebentar lagi, pondok ini akan berdiri kokoh, siap menampung ribuan santri untuk belajar agama. Ini adalah ladang pahala buat kamu." Melihat foto-foto itu, Haidar tersenyum tipis. Rasa cemasnya sedikit berkurang. Dia sadar, kebaikan memang kadang butuh pengorbanan. Tapi, melihat hasil dari pengorbanannya itu, Haidar kembali menemukan semangatnya. Dia memutuskan untuk nggak terlalu memikirkan omongan orang lain dan fokus pada niat awalnya. Dia tahu, apa yang dia lakukan ini bukan untuk mencari pujian, melainkan untuk kebaikan. Pembangunan pondok pesantren Gus Ikdam berjalan sangat cepat. Donasi mengalir deras dari berbagai penjuru, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Banyak sukarelawan yang datang membantu. Haidar sering diajak Papa untuk melihat langsung perkembangan pondok. Setiap kali melihat para pekerja dan sukarelawan sibuk, hati Haidar dipenuhi rasa bangga. Dia tahu, dia punya andil di sana. Beberapa bulan kemudian, pondok pesantren itu akhirnya selesai dibangun. Bangunan-bangunan kokoh berdiri megah, musala yang luas dan nyaman, asrama santri yang bersih, dan perpustakaan yang lengkap. Sebuah acara peresmian besar-besaran pun digelar. Ribuan orang hadir, termasuk para donatur, tokoh masyarakat, dan tentunya, Haidar beserta keluarganya. Dalam pidatonya, Gus Ikdam kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Dan yang paling utama, ia kembali mengangkat kisah Haidar. Pondok ini bisa berdiri kokoh berkat izin Allah, dan berkat ketulusan hati seorang anak kecil bernama Muhammad Haidar Ris, kata Gus Ikdam, suaranya bergetar. "Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Haidar." Seluruh hadirin bertepuk tangan riuh. Haidar yang duduk di barisan depan bersama Mama dan Papa, tersenyum malu. Dia melihat ke arah pondok yang kini berdiri tegak di hadapannya. Impian kecilnya kini telah terwujud. Pondok ini adalah bukti nyata dari kekuatan sebuah niat tulus dan kebaikan yang tulus. Haidar merasa bahagia, sangat bahagia. Dia merasa seperti pahlawan, meskipun dia tahu dia hanya melakukan apa yang dia rasa benar. Setelah acara peresmian selesai, Gus Ikdam meminta Haidar untuk menemuinya secara pribadi. Mereka duduk di salah satu sudut musala yang baru, suasananya tenang dan damai. Gus Ikdam menatap Haidar dengan senyum penuh arti. "Haidar, kamu tahu nggak, kenapa Gus selalu menyebut namamu di mana-mana?" tanya Gus Ikdam lembut. Haidar menggeleng. "Nggak tahu, Gus. Karena kamu itu inspirasi, Nak. Kamu sudah menunjukkan bahwa kebaikan itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari anak kecil sepertimu," jelas Gus Ikdam. Ia kemudian memegang pundak Haidar. "Gus ingin tanya, setelah ini, apa impianmu?" Haidar menunduk sejenak,
kemudian mendongak, menatap mata Gus Ikdam. Wajah polasnya kini memengkarkan tekad yang kuat. Haidar ingin jadi kiai, Gus, ucapnya pelan, tapi mantap. Haidar ingin melanjutkan perjuangan Gus. Ingin bisa berdakwah, mengajar ngaji, dan bantu banyak orang seperti Gus. Gus Ikdam terkejut, namun senyumnya semakin lebar. Tidak menyangka, di balik ketulusan Haidar, tersimpan cita-cita yang begitu mulia. Masya Allah, NAK, itu impian yang luar biasa. Ia kemudian mengelus kepala Haidar. Jadi, setiap uang yang kamu tabung itu, bukan cuma buat pondok ini saja. Haidar menggeleng, pipinya sedikit memerah. Enggak, Gus, itu langkah pertama Haidar. Haidar ingin tunjukkan ke teman-teman, ke anak-anak lain, kalau kita bisa mulai dari hal kecil untuk wujudkan impian besar. Kalau Haidar bisa bantu bangun pondok, berarti Haidar juga bisa jadi kiai. Gus Ikdam memeluk Haidar erat. Hatinya kembali tersentuh oleh ketulusan dan visi Haidar yang melampaui usianya. Ia tahu, Haidar bukan hanya seorang donatur cilik, melainkan calon penerus perjuangan yang akan menginspirasi lebih banyak orang lagi. Pondok ini adalah awal, dan Haidar, dengan koin-koinnya, telah meletakkan fondasi bukan hanya untuk sebuah bangunan, tetapi juga untuk masa depannya sendiri dan masa depan banyak anak-anak lain yang akan ia inspirasi. Gasakan selalu doakan kamu, NAK. Semoga impianmu tercapai, ujar Gus Ikdam. Haidar mengangguk mantap, di benaknya, ia sudah membayangkan dirinya berdiri di mimbar, berbicara di hadapan ribuan orang, sama seperti Gus Ikdam, menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Setiap koin yang ia tabung, setiap rintangan yang ia hadapi, kini terasa sangat berarti. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya, sebuah langkah kecil menuju impian besar seorang kiai cilik.